Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita akan mulai dari market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,87 triliun dolar atau naik sekitar 3,67%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 40.500-an, Ethereum 3.001 dolar, BNB 404, XRP 0,69, Solana 101, Terra Luna 96, Cardano 0,88, dan Dogecoin kembali ke urutan ke-10 dengan harga 0,15 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 2, sekian persen hingga kurang lebih 19%. Top performernya tidak lain tidak bukan adalah Dogecoin dengan kenaikan 19,39% menggeser Avalanche ke urutan ke-11, dan Dogecoin harganya sekarang 0,15 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama di sini disebutkan Bitcoin hits 40k, investors pump Dogecoin or Doge after Musk confirms Twitter purchase. Jadi harusnya ini udah kalian pernah dengar juga atau baca di artikel mana gitu ya di media massa, bahwa kemarin itu Elon Musk melakukan penawaran untuk membeli perusahaan Twitter. Dan penawaran itu tidak main-main guys, sampai puluhan miliar dolar. Dan pada akhirnya Twitter tidak mampu untuk menolak penawaran yang luar biasa tersebut. Dan pada akhirnya mereka confirm atau mengkonfirmasi bahwa Twitter menerima penawaran dari Elon Musk. Sehingga sekarang Elon Musk menjadi pemilik Twitter. Itu menyebabkan saham Twitter naik, tadi saya cek kurang lebih 5%. Tidak hanya saham Twitternya saja yang naik, tapi ini juga berimbas ke Dogecoin dan naik sekitar 20% dalam kurun waktu 24 jam terakhir. Nah, kenapa Dogecoin juga bisa kena imbasnya? Ya karena orang-orang pasti berpikiran ketika Elon Musk menjadi pemilik Twitter, pasti Elon Musk akan mencari cara gitu, gimana pun caranya untuk dapat mengintegrasikan Dogecoin nanti ke Twitter. Tentunya itu adalah harapan dari para investor Dogecoin, gitu kan? Dan dengan adanya kabar burung seperti itu, gitu ya, tentunya itu membuat orang berbondong-bondong kembali melakukan akumulasi di Dogecoin. Apakah menurut kalian tujuan utama dari Elon Musk membeli Twitter? Saya pengen tahu sebenarnya pendapat kalian. Kira-kira apa tujuan utama dari Elon Musk ini? Walaupun dia sendiri ada memberikan penjelasan ya gitu ya, bahwa dia membeli Twitter itu karena dia melihat potensi yang sangat besar di Twitter, dia pengen menyelesaikan masalah-masalah spam bots, kemudian dia pengen juga menyelesaikan masalah verified, dan lain sebagainya. Apakah menurut kalian itu adalah tujuan utama Elon Musk membeli Twitter, ataukah ada tujuan terselubung? Silahkan kalian kasih pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Nah, tidak hanya Dogecoin juga, tapi market crypto secara keseluruhan juga mendapati recovery dari yang kemarin Bitcoinnya menyentuh 38 ribuan, sekarang kembali ke angka 40 ribuan. Dan kalau misalnya kita lihat dari segi data on-chain, tentunya tidak banyak yang berubah, seperti yang juga disampaikan oleh si Phoenix. Dari segi exchange reserve, kita sekarang masih melihat kita berada dalam tahap strong accumulation, atau dalam tahap akumulasi yang sangat kuat. Beberapa kali juga pernah terjadi hal yang serupa, terakhir kali di pertengahan tahun 2021, kemudian juga di awal 2021, kemudian di akhir 2020. Dan kalau kalian perhatikan, bahwa setiap kali kita mendapati fase akumulasi seperti ini, biasanya nih, tidak lama kemudian kita akan mendapati Bitcoin kembali recover ke atas. Walaupun ya, tidak selalu ketika kita melihat fase akumulasi ini terjadi, kita langsung meroket seperti ini. Kadang-kadang kita perlu waktu, seperti yang terjadi di tahun 2020 kemarin. Kalau kalian perhatikan, kita berada dalam fase akumulasi yang sangat berat itu selama berbulan-bulan. Dan kalau kalian perhatikan, di sini juga sama. Bitcoin sama sekali nggak ngapa-ngapain, cuman sideways doang selama berbulan-bulan. Dari kurang lebih Mei sampai mungkin Agustus, 3 bulan. Kita sideways, nggak ngapa-ngapain. Ini malah volumenya lebih parah daripada yang terjadi ke kita sekarang. Kemudian, kita melihat ada sedikit fase distribusi, kemudian kita down lagi, dan kita masuk lagi ke fase akumulasi berat, heavy accumulation. Dan kita perlu lagi waktu berapa lama? Kurang lebih 2-3 bulan lagi. Jadi kalau kalian totalin di sini, ini kita perlu waktu kurang lebih setengah tahun
sebelum pada akhirnya Bitcoin dapat kembali ke momentum bullish-nya. Sedangkan setengah tahun di sini kalau kalian perhatikan itu cenderung hanya sideways. Oke? Hal yang serupa juga terjadi di sini, guys. Kalau kalian perhatikan kita cenderung hanya sideways saja, padahal kita dalam fase akumulasi. Makanya ini selalu saya sampaikan ke kalian, data-data on-chain seperti ini tidak untuk kalian pakai trading short term, tapi untuk mid term dan long term. Dan ada satu statement dari Phoenix yang menurut saya sepele banget, simple banget, tapi sering orang lupakan gitu. Katanya, "So, what makes you think we will be at a point of distribution for Bitcoin right now? The simple metrics tell me we are at accumulation for months again." Jadi, apa yang bisa membuat kalian merasa kita berada di fase distribusi sekarang? Padahal matriks di sini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa kita dalam fase akumulasi. Fase distribusi ya artinya para pemegang jangka panjang, kemudian yang lebih dominan itu orang-orang ngejual. Itu adalah fase distribusi. Sedangkan fase akumulasi adalah orang-orang start untuk menyerap Bitcoin lagi, kemudian biasanya dikeluarkan dari exchange untuk di hold. Gitu ya. Dan ini bukan opini dari saya, ini bukan opini juga oleh Phoenix, bukan opini guys, tapi ini adalah data. Semua yang saya sampaikan di sini berdasarkan data. Dan statement berikutnya, yang ini juga sangat penting, you need a thing you maybe don't have, and that is patience. Jadi ini mungkin terdengar sangat klise gitu guys, tapi ini adalah sesuatu yang sangat amat penting untuk kalian punyai ketika kalian menjadi seorang investor. Yaitu adalah patience, kesabaran. Baik itu kalian investasi di kripto, atau kalian investasi di saham, mau itu di emas, mau itu di properti. Kalau kalian tidak mempunyai satu kata ini, kesabaran, kalian mungkin bisa cuan, tapi kalian tidak akan bisa cuan yang luar biasa besar. Seperti misalnya kalau di properti, kalau misalnya kalian beli hari ini, dan kalian expect tahun depan kalian bisa menjual properti tersebut dengan harga 100% lebih tinggi, maka itu sebenarnya bukan tidak mungkin ya, tapi akan sangat langka untuk bisa mendapatkan hal tersebut. Sama juga kalau di saham. Kalau misalnya mindset kalian dari awal sudah salah, kalian pengen beli saham A hari ini, kemudian bulan depan kalian pengen cuan 50%, bukan tidak mungkin, bisa. Tapi itu akan sangat jarang terjadi. Oke? Dan yang pasti terjadi biasanya adalah ketika kita beli saham-saham yang baik, properti-properti yang strategis, kemudian kripto yang mempunyai fundamental yang baik, yang pasti terjadi adalah dari waktu ke waktu biasa harganya itu terus-menerus meningkat. Dan yang perlu kalian lakukan hanya satu, menunggu, wait, sabar. Jangan buru-buru guys. Kalau misalnya kalian mengatakan kalian seorang investor, kalian perlu sabar. Kecuali kalian merupakan trader, beda cerita. Kalau traders bisa jadi masuk hari ini, nanti malam juga udah keluar. Atau masuk hari ini, bulan depan keluar. Itu adalah trader. Oke, kalian hanya mencari sedikit gain dari pergerakan chart. Tapi kalau misalnya kalian investor, harusnya kalian orientasinya itu lebih jangka panjang. Dan sudah kita buktikan dari data juga menunjukkan orang-orang yang nge-hold Bitcoin selama lebih dari 4 tahun, tidak pernah ada yang namanya loss. Itu semuanya kita buktikan secara data. Dan data on-chain sekarang juga menunjukkan kita masih dalam keadaan yang positif, alias kita masih terlihat cukup under value. Kemudian juga kita udah mendekati bottom dari koreksi atau bear market. Dan biasanya ketika hal tersebut terjadi secara data historis, tidak lama kemudian kita akan kembali ke bull market. Dan tidak untuk mengatakan bahwa kita dari sini kemudian akan langsung meroket lagi ke all time high. Kalau untuk short term, bisa aja kita kembali revisit ke 30.000, ke 38.000, atau 28.000, atau 25.000. Tetapi who cares gitu guys. Siapa yang peduli kalau misalnya kalian investor, kalau dikasih harga murah, ya sudah kalian serok lagi gitu loh. Kenapa kalian harus panikkan? Kalau misalnya kalian selalu panikkan ngelihat harga Bitcoin turun 5%, 10%, itu antara kalian terlalu besar portofolio kalian di kripto, alias kalian secara mental itu tidak mampu handle. Jadi exposure kalian di kripto terlalu besar, kalian harus kurangi. Atau yang kedua, memang kalian itu nggak punya yang namanya kesabaran gitu guys. Jadi itu harus kalian coba introspeksi lagi. Kalau misalnya kalian sudah mempunyai yang namanya kesabaran, harusnya kalian nggak bakalan panikan walaupun Bitcoin ya volatilitasnya itu tinggi banget.
dan turun naiknya itu kencang, kalian nggak bakal gampang panikan gitu. Karena memang orientasi kalian jangka panjang. Oke? Dan juga, ini juga adalah perspektif yang berbeda. Ini dari si Well Map. Dia mengatakan bahwa menurut dia koreksi kali ini belum selesai gitu, alias bear market kali ini belum selesai. Menurut dia secara historis, setiap kali kita masuk bear market, kita harus menyentuh dulu garis hijau di sini sebelum kita kembali masuk ke fase bull market. Dan ini tentunya secara data bisa dibuktikan gitu ya, bahwa kita beberapa kali menyentuh garis hijau ini setiap kali kita masuk ke bear market, dan pada saat kita menyentuh area tersebut, kita kemudian masuk ke bull market lagi. Di sini juga sama, di sini juga sama. Oke, jadi secara historis ini bisa dibuktikan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah memang kita sudah menyelesaikan bull market kali ini, ataukah sekarang kita hanya di mid cycle correction? Mid cycle correction itu seperti apa? Kalau misalnya kalian perhatikan, sebelumnya kita juga pernah mendapati mid cycle correction. Seperti yang dimana? Kalau misalnya kalian lihat di sini, ini adalah mid cycle correction. Walaupun ini terlihat cukup singkat ya, tapi ini adalah mid cycle correction, di mana ketika kita di bull market, tapi di pertengahan cycle bull-nya, tentunya kita akan mendapati koreksi sideways sebelum kita naik lagi. Nah, itu adalah mid cycle correction. Nah, di sini adalah mid cycle correction-nya, di sini mid cycle correction. Walaupun ini singkat, tapi ini termasuk mid cycle correction. Dan selanjutnya kalau kalian perhatikan, di sini juga ada mid cycle correction. Sebelum kita masuk ke fase parabolik terakhir dan kita masuk ke bear market. Nah, bagaimana apabila yang terjadi sekarang itu hanyalah yang sama juga yang di sini, di mana kita hanya di mid cycle correction, oke, dan kita mempunyai satu lagi leg ke atas sebelum kita memang masuk benar-benar ke bear market. Nah, kalau itu yang terjadi, maka seharusnya kita tidak perlu untuk menyentuh area di sini dulu sebelum kita mampu naik lagi. Karena kan kita belum menyelesaikan bull marketnya. Belum benar-benar masuk ke bear market. Kita bisa jadi hanya di mid cycle correction. Yang artinya menurut saya bisa jadi salah satu dari senario ini bisa terjadi. Antara memang kita masuk ke bear market yang berarti kita akan menyentuh ke garis hijau di sini, ataukah kita mempunyai satu leg lagi ke atas yang berarti semua yang kita lihat di tahun 2021 hingga 2022 awal ini merupakan mid cycle correction, dan kita akan mendapati satu fase parabolik lagi ke atas sebelum kita benar-benar masuk ke bear market dan menyentuh lagi garis hijau di sini. Oke, menurut kalian yang mana yang akan terjadi, guys? Apakah kita udah akan menyentuh dulu ke area garis hijau di sini, ataukah kita mempunyai satu leg lagi ke atas seperti yang terjadi di sini? Oke, sebelum kita benar-benar masuk ke bear market. Silakan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Oke, jadi itu adalah di artikel yang pertama. Penjelasannya juga udah cukup panjang ya, walaupun baru satu artikel. Dan ya, karena kita juga melihat Bitcoin recover dari angka 38.000 hingga 40.000-an lagi-lagi ada sekitar 74.800 traders itu ke-liquid, guys. Dan tidak heran, ada sekitar 57% orang-orang yang short itu kena. Dan value-nya kurang lebih 295 juta dolar. Tentunya ini bukan angka yang paling tinggi yang pernah kita lihat, tapi ini termasuk cukup tinggi. Dan ini sebenarnya udah saya pesan juga kemarin gitu, guys, bahwa dari segi funding rates kita melihat memang keadaan funding rates itu kemarin dalam keadaan yang cukup negatif. Alias pada saat itu para shorter atau para penjual di futures itu lebih agresif. Dan biasanya kalau hal tersebut terjadi berkepanjangan, yang terjadi berikutnya adalah pasar akan nge-pump dulu. Untuk apa? Membersihkan orang-orang yang short. Karena kalau diturunkan terus-menerus, sedangkan pada saat itu dominan orang-orang adalah short, yang rugi siapa? Bandar tentunya. Gitu kan? Jadi itu adalah tentunya sebuah teori yang cukup simple, walaupun tidak selalu akurat, tapi itu harus kita jadikan semacam pedoman juga gitu ya, salah satu indikator bagi kita untuk berhati-hati. Ketika misalnya funding rate sudah terus-menerus negatif dan kita masih short, itu harus hati-hati. Sebaliknya, ketika funding rate sudah terus-menerus positif dan kalian terus-terus long, itu juga kalian harus hati-hati. Gitu ya. Dan ya, yang terakhir sebelum kita masuk ke chart, saya pengen ingatkan lagi partner kita di channel ini, salah satunya adalah Delta Exchange. Untuk kalian-kalian yang lagi cari exchange untuk melakukan diversifikasi portofolio, Delta Exchange menurut saya bisa menjadi salah satu pilihan kalian. Kalau misalnya kalian pengen trading futures, di sini juga bisa. Dan kalian bisa menggunakan leverage hingga 100 kali di sini. Kalau misalnya kalian cek bisa 100 kali. Dan pairnya juga cukup banyak di sini. Menurut saya juga chartnya di Delta Exchange itu termasuk cukup
stabil, tidak ada wick panjang yang menjadi liquid hunter. Jadi itu adalah salah satu yang saya akan pantau ketika saya mencari sebuah exchange untuk trading, yaitu adalah chartnya yang stabil gitu guys. Dan di Delta Exchange termasuk cukup stabil. Kemudian di sini tentunya untuk fitur-fitur lainnya semuanya juga tersedia. Kalian bisa take profit, stop loss dan lain sebagainya di sini tentunya sudah ada. Dan selain itu, kalau misalnya kalian pengen trading di spot juga bisa, move, calendar spreads dan interest rate swaps juga bisa. Kalau kalian pengen trading options di sini juga bisa. Jadi Delta Exchange menurut saya bisa menjadi pilihan kalian salah satunya untuk melakukan diversifikasi portofolio, atau kalian yang misalnya belum punya exchange baru pengen masuk, silakan kalian bisa mendaftar juga di Delta Exchange dengan link yang sudah saya sediakan di kolom description di bawah. Karena kalau kalian mendaftar dengan link tersebut, kalian akan mendapatkan berbagai bonus menarik. Di sini juga ditawarkan berbagai keunikan, salah satunya adalah staking. Dan di sini menurut saya stakingnya APY-nya cukup tinggi guys, khususnya di stablecoin ya. USDT saja satu USDT itu APY-nya 9%. Jadi ini termasuk salah satu yang paling tinggi yang pernah saya lihat untuk sebuah exchange, di mana kalian bisa staking stablecoin, di mana staking stablecoin tentunya resikonya sangat kecil, oke? Dan kalian bisa mendapatkan APY hingga 9%. Jadi anggapan kalau kalian mempunyai uang 1 miliar rupiah, ya setahun kalian bisa dapat kurang lebih 90 juta rupiah gitu ya. Jadi itu adalah sebuah penawaran yang menurut saya baik banget gitu ya. 9% dalam kurun waktu setahun, kalau kalian compound terus itu bisa menjadi besar gitu ya. Dan ini resikonya sangat kecil dibandingkan kalau kalian misalnya staking Bitcoin, staking Ethereum, di mana koin-koin tersebut bisa turun naik dengan drastis, sedangkan USDT kan stabil harganya gitu ya. Jadi istilahnya seperti deposito tapi versi kripto gitu ya. Oke, jadi itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk dulu ke chartnya Bitcoin, dan kita bakalan mulai dari daily chart terlebih dahulu. So, yang kita bisa lihat hari ini adalah kembali Bitcoin mendapatkan rejection persis di lower trendline di sini, yang menghubungkan wick di sini. Saya udah sampaikan di video saya beberapa hari yang lalu juga, selama kita belum mampu untuk breakdown dari trendline, kedua trendline ini, saya masih akan tetap mencari setup untuk buy gitu ya. Terlebih-lebih kalau kita menyentuh area di sini. Oke, dan kita sekarang berada di area 40.500-an, dan kita kembali masuk ke trendline di sini. Oke, jadi itu adalah sebuah indikasi baik menurut saya. Nah, kalau misalnya kita zoom in ke time frame yang lebih kecil, mungkin 1 hour chart atau mungkin 4 hour chart lebih jelas ya. Nah, kita memang bisa melihat bahwa sekarang kita bermain di sebuah pattern gitu ya, yang menurut saya sekarang sudah cukup valid, bahwa kita mendapati ada broadening wedge di sini. Oke, dan kita persis juga bounce di sekitaran sini. Jadi di bawah ini sebenarnya ada dua support. Pertama trendline besar di bawah ini, kedua juga trendline dari broadening wedge di sini. Jadi itulah kenapa kemarin saya juga cari setup di sekitaran area ini. Dan saya sudah sampaikan juga di video kemarin bahwa saya akan mencoba untuk cari pattern reversal yang tercipta di sekitaran area ini, karena menurut saya secara risk and reward itu akan baik untuk diambil. Dan kita persis mendapatkan hal tersebut terjadi, di mana kita ada mendapatkan double bottom di sini. Oke, neckline-nya tentunya kurang lebih di sekitaran sini. Kita breakout, kemudian kita mendapati retest. Dan ini adalah setup bagi saya untuk masuk ke market. Gitu ya. Jadi dari double bottom ini saya masuk, dan sekarang tentunya saya udah menggeser stop loss saya ke arah entry. Menurut saya untuk target pertama yang saya akan lihat adalah tentunya di area 42.000. Oke, kalau sudah nyampe ke 42.000 lagi mungkin akan saya close bagian trade saya. So far yang saya lakukan hanya menggeser stop loss saya ke arah entry. Jadi apapun yang terjadi sekarang saya tidak akan loss lagi, melainkan pilihannya ya hanya antara saya cuan atau saya mendapatkan break even. Jadi nggak loss lagi. Dan kalau misalnya kalian yang ada ikutan juga dari analisa saya kemarin dan ikutan masuk di sekitaran sini, saran saya juga kalian udah boleh menggeser stop loss kalian sekarang ke arah entry, supaya apapun yang terjadi sekarang kita tidak akan loss lagi. Oke? Dan untuk sekarang secara indikator tentunya di 1 hour chart kita melihat kita udah dalam keadaan yang sangat overbought gitu ya. Dan tentunya akan sangat make sense bagi kita untuk mendapatkan semacam konsolidasi terlebih dahulu. Oke, yang kita pengen lihat adalah sebuah konsolidasi berupa pattern bullish continuation. Seperti modelnya di sini. Oke, atau di sini, ya kan? Atau ya kalian bisa cek lah di mana gitu ya. Pattern bullish continuation, baik itu bullish pennant kah, baik itu bull flag kah, atau rectangle kah, terserah yang manapun boleh, asal itu bullish continuation. Itu yang kita pengen lihat
gitu ya, yang berarti bahwa market memang mampu menerima harga Bitcoin di sekitaran area ini dan kita kemungkinan akan kembali move ke atas gitu ya. Tapi kalau misalnya yang terjadi kembali ada model semacam ini, tentunya ya sudah, apa boleh buat, berarti memang ini hanya sebuah fake out lagi dan kita akan kembali down ke bawah. Cuman so far tentunya belum ada indikasi hal tersebut akan terjadi gitu ya. So far kita masih melihat bahwa para pembeli cukup agresif di sini membelinya, dan itu adalah sign yang cukup baik. Sebenarnya ini kalau kalian perhatikan adalah kebalikan dari yang terjadi kemarin di sini, di mana kita mendapati pump yang cukup tajam, kemudian dibanting membuat V-shape recovery, dan bahkan kita menembus dari higher low sebelumnya. Di sini juga sama, kita mendapati drop yang cukup tajam, kemudian kita membuat V-shape recovery, dan kita break dari lower high sebelumnya. Jadi ini adalah persis gitu ya, tapi ini kebalikannya versinya. Dan ya, saya rasa untuk sekarang saya akan tetap menunggu gitu ya. Target pertama saya sudah sampaikan 42.000 untuk saya pribadi. Kalau misalnya kalian merasa kalian sudah perlu take profit sebagian, tidak ada salahnya gitu ya. Kalau saya pribadi, saya tetap menunggu di sekitaran area sini. Saya siap dengan resikonya, di mana kita akan kembali down. Saya sudah siap resikonya. Tapi kalau misalnya saya yang benar, maka saya akan mendapatkan profit yang lumayan besar di sekitaran sini. Dan sisanya mungkin akan saya hold. Kalau misalnya saya melihat momentumnya masih cukup deras, maka saya akan hold sampai dia menyentuh ke upper trend line-nya di sini. Dan saya close lagi sedikit. Dan kalau itu mampu di break lagi, bahwa kita mampu break dari broadening wedge di sini lagi, maka saya bisa jadi akan membiarkan sisanya untuk mungkin menargetkan di upper trend line di sini. Oke, so itu adalah outlook dari saya. Semoga bisa membantu untuk kalian. Untuk time frame yang kecil lagi di 15 menit, tentunya tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Untuk kalian yang belum sempat masuk, tentunya ya mungkin kalau saya pribadi, kalau saya belum sempat masuk, mungkin saya akan terlebih dahulu menunggu akan adanya koreksi atau konsolidasi yang lebih panjang sebelum saya berpikiran untuk masuk. Karena untuk sekarang tentunya kita udah mendapati rally yang cukup besar ya, rally yang cukup banyak dari 38.000 ke 40.000. Jadi akan sangat make sense kalau saya menunggu untuk koreksi terlebih dahulu, misalnya seperti ini. Atau konsolidasi yang cukup lama terlebih dahulu, sebelum saya berpikiran untuk masuk lagi. So, itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini. Dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.